Baik, perkenalkan saya Rizky Pranto dengan NIM 2019 1020 1109. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metode penelitian saya, yaitu tracking objek pada autonomous underwater vehicle. Jadi pada pendahuluan di sini terdapat latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan batasan masalah. Latar belakang sendiri. Jadi alasan saya membuat judul mengenai tracking object underwater vehicle ini, jadi pada autonomous underwater vehicle yang saya bahas ini adalah kendaraan bawah air mandiri yang dirancang untuk beroperasi secara otomatis di bawah permukaan air tanpa memerlukan intervensi atau kendali langsung dari manusia. AOV ini akan didesain untuk bergerak dan beroperasi secara otomatis tanpa kehadiran manusia dalam kendaraan atau melalui kendali jarak jauh. Mereka dilengkapi dengan sistem navigasi komputer, sensor, dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya. AOV digunakan untuk melakukan penjelajahan dan eksplorasi bawah permukaan air. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis kinerja robot bawah air otomatis AOV. Tujuan dirancangnya proposal ini sendiri ialah merancang robot bawah air AOV, mendeteksi objek dalam air. Yang ketiga, mengambil objek yang telah dideteksi dengan capit yang berada pada robot bawah air AOV. Batasan masalah, membahas mengenai tracking objek bawah air dengan AOV. Yang kedua, AOV bergerak dengan 4 motor, 2 motor untuk bergerak ke atas dan ke bawah, dan 2 motor lagi untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Perumusannya masalah yang ditetapkan yang pertama, bagaimana AOV dapat secara efektif mendeteksi dan melacak objek dalam lingkungan bawah air. Yang kedua, bagaimana merancang bangun underwater AOV. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem kendali pergerakan underwater AOV. Yang keempat, bagaimana underwater AOV dapat mengikuti objek yang teridentifikasi. Yang terakhir, bagaimana faktor-faktor seperti kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dapat mempengaruhi kinerja pelacakan objek oleh AOV. Selanjutnya terdapat diagram alir, yang dimana pada diagram alir ini sendiri membahas mengenai wiring atau komponen apa saja yang digunakan pada underwater ini. Seperti ada tegangan, lalu step down, lalu Jetson Nano. Nah, Jetson Nano digunakan sebagai microcontroller yang berfungsi untuk mendeteksi objek nantinya yang terhubung dengan kamera. Lalu ada Arduino Nano. Arduino Nano sendiri itu nantinya diintegrasikan dengan ISC dan motor servo serta sensor-sensor saja. Jadi yang untuk bagian pendeteksi menggunakan Jetson Nano, lalu yang bagian sensor dan motor itu bisa menggunakan Arduino Nano. ISC sendiri ini berfungsi sebagai driver motor pada motor thruster, lalu ada sensor giro agar AOV yang bergerak itu tadi dapat seimbang, lalu ada sensor tekanan, setelah itu ada sensor SOS untuk mencegah apabila AOV terjadi kebocoran di dalam air. Nah, ini komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi, ada step down, kamera, Arduino Nano, Jetson Nano, ISC, motor tracer, motor servo, sensor giro, sensor tekanan. Nah, ini mengenai step down 5 volt, yaitu penjelasannya. Ini step down bisa menerima tegangan input masukan mulai dari 3,2 sampai 40 volt. Lalu tegangan keluarannya bisa diatur dari 1,25 sampai 35 volt. Arus keluaran maksimumnya 3 ampere. Frekuensinya 65 kHz. Koefisien konversinya kurang lebih 90%, suhu kerjanya minus 45 sampai dengan 85 derajat Celcius. Nah, kamera yang digunakan sendiri ada kamera Logitech. Jadi nanti untuk mendeteksi objek di bawah airnya menggunakan kamera ini. Selanjutnya ada Arduino Nano yang dimana digunakan untuk berbagai macam sensor dan motor.
Ada Jetson Nano yang digunakan untuk pemrograman Python beserta terintegrasi dengan pendeteksian objek dengan kamera. ISC berfungsi untuk sebagai driver motor, motor tracer yang digunakan nantinya. Lalu ada bow tracer yang digunakan untuk membantu manuver kapal. Jadi desainnya ini dibuat agar robot AOV itu tadi dapat bergerak dengan efisien dan bebas di dalam air. Selanjutnya ada motor servo. Jadi motor servo ini nantinya digunakan sebagai pencapit. Jadi ketika objek terdeteksi, maka motor servo akan bergerak sesuai derajat yang telah ditentukan. Ada gyrosensor yang digunakan agar robot AOV tetap stabil saat berada di dalam air untuk bergerak. Selanjutnya ada sensor tekanan yang berfungsi untuk membaca nilai tekanan dari cairan atau gas. Ini desain mekaniknya. Nah, ini flowchart gerak robotnya. Jadi mungkin kondisi dari robot ini yaitu semisal saat robot membaca objek di tengah, maka robot akan langsung bergerak lurus ke depan. Lalu ketika objeknya itu sudah mendekat atau di bawah 12 cm, maka capit akan langsung bergerak untuk mencapit objek. Jika robotnya bergerak ke kiri, jika objeknya berada di kiri, maka robot akan bergerak ke kiri. Jika objeknya ada di sebelah kanan, maka robot akan bergerak ke arah kanan. Nah, ini sistem kendali motornya. Jadi untuk ini menggunakan PID dan feedbacknya itu melalui pressure sensor, gyroscope sensor, accelerometer, serta sensor tanpa. Nah, ini program robotnya. Jadi di program ini sendiri digunakan untuk membaca objek yang dimana ada garis X dan Y yang digunakan untuk membaca jarak serta sudut. Nah, jadi untuk membaca objeknya sendiri menggunakan RGB, yaitu pengolahan warna yang dimana terdapat warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, nanti dari warna tersebut akan diubah menjadi HSV. Lalu ada metode threshold, jadi dari warna yang tadi berwarna, maka akan diubah menjadi warna hitam putih yang dipresentasikan dengan nilai 0 dan nilai 1. Jadi objek yang akan dideteksi akan diberikan nilai 1, sedangkan objek yang tidak dideteksi akan diberikan nilai 0. Nah, ini hasil dari pendeteksian objeknya. Jadi dapat dilihat yang sebelah kiri yaitu saat pendeteksian jarak, lalu yang di sebelah kanan saat melakukan metode threshold dan RGB. Ini sistem geraknya. Nah, jadi ketika robot pertama kali dimasukkan, itu akan berada di permukaan air, lalu pressure sensor akan mendeteksi apabila semisal pressure sensor kurang nilainya dari yang telah ditentukan, maka robot akan bergerak masuk ke dalam air supaya bisa mendeteksi tekanan yang diperlukan atau yang telah ditetapkan. Lalu robot akan bergerak maju sepanjang 10 meter. Setelah itu saat misi sudah selesai, robot akan mematikan semua motornya dan robot akan mulai kembali ke permukaan air. Nah, ini hasil deteksi tracking objeknya juga. Nah, ini data pembacaan objek yang telah dilakukan. Terdapat beberapa error persen dari percobaan yang telah saya lakukan. Semisal data terbaca di kameranya 48 cm, padahal data sebenarnya ialah 30 cm. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.